Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Hasan Santoso. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah serta berkah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kelompok-kelompok ya yang berpaham khilafah. Pada masa sekarang, momennya momen pemilu 2024, ada gerombolan-gerombolan di mana gerombolan tersebut yang menginginkan organisasi HTI dan FPI itu kembali kepada konstitusi, ya. Pada prinsipnya minta diakui kembali kepada para calon presiden, siapapun calon presidennya. Nah, di sini kalau mau berpikir secara normal, ketika pengen kembali kepada konstitusi ya, untuk diakui organisasi yang bersangkutan, pun harus mengakui bahwa ideologi yang digunakan oleh negara kita itu adalah negara Pancasila. Kalau kelompok-kelompok mereka kan menginginkan itu negara dengan menggunakan sistem khilafah. Jadi terkait hal ini mereka seakan-akan bahwa dirinya itu dirampas terkait organisasi yang dibubarkannya karena hak konstitusinya hilang, tetapi tidak berpikir ke belakang apa pedoman dasar organisasi tersebut. Malah yang jadi persoalan ini sebenarnya menjadi benalu bagi negara kita. Mengapa menjadi benalu? Karena akan selalu mempropaganda masyarakat dengan pola pikir yang menurut mereka benar. Apalagi Pancasila dianggap tauhid, ya, tidak sesuai sistem agama Islam menurut mereka. Kalau kita tahu bersama kan tidak sedikit tokoh-tokoh nasional mengatakan bahwa sistem negara Indonesia itu sudah termasuk model ya kepemimpinan dengan menggunakan sistem-sistem yang ada di Islam. Karena apa? Karena kita sebagai umat Islam misalkan itu bisa melaksanakan ibadah semau kita, secapek kita. Jadi bagi golongan mereka yang mengatakan bahwa harus dikembalikan kepada konstitusi, ya saya sepakat dikembalikan kepada konstitusi. Tapi organisasi-organisasi yang tidak sesuai dengan konstitusi dasar negara kita, ya harus diberangus. Kita bantai. Mengapa harus dihidupkan? Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini sebenarnya walaupun organisasinya sudah dibubarkan, tetapi gerakan-gerakannya itu masih ada. Dan bahkan gerakan-gerakan itu ada di masjid-masjid, di musola-musola, dengan konsep dakwahnya. Karena beranggapan mereka itu bukan organisasi yang menurut mereka dilarang oleh negara, tetapi keyakinan mereka itu adalah perjuangan untuk menegakkan Islam secara kafah. Bahkan kalau kita sebagai warga negara yang ikut kepada dasar negara kita, itu bagian daripada kamuflase, sehingga pemikiran-pemikiran mereka, walaupun organisasinya itu dibubarkan, tetap gerakan-gerakannya itu ada. Jadi harapan saya kepada pemerintah malah harus lebih hati-hati
lebih waspada kepada gerakan-gerakan ini. Kalau toh itu sudah jelas, dan bahkan banyak sekali nih orang-orang yang masih menggunakan sistem khilafah ya dalam kehidupannya, dalam pikirannya, itu masih bahwa yang ideal itu adalah sistem khilafah. Itu bisa kita lihat di media sosial. Seharusnya ini pemerintah juga harus bertindak. Karena kalau terkait hal konsep khilafah, saya juga pernah ikut dalam sebuah pengajian. Waktu itu saya merantau, yang bikin apa namanya hati itu sebenarnya membuat emosi. Sebenarnya ini juga harus dijadikan pegangan ini bagi para penganut-penganut khilafah. Kenapa? Karena salah satu konsepnya yang saya dengar, ketika kita meninggal ya di Indonesia dan dasar negara masih menggunakan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita meninggal itu dalam keadaan tidak Islam, masih dianggap bahwa kita itu dalam keadaan kafir. Itu kan berarti merugikan kepada para pengikut-pengikutnya. Cuman yang jadi persoalan, pengikut-pengikutnya itu tidak sadar dengan keyakinan-keyakinan yang para pengusung khilafah. Padahal punya pemikiran yang seperti itu. Seharusnya kalau mereka sadar, tahu kalau kita ya mengikuti konsep khilafah, kemudian kita meninggal di Indonesia, dan Indonesia masih belum menggunakan sistem khilafah, kita mati dalam keadaan tidak Islam. Itu kan parah. Ya. Jadi harapan saya semoga para pengusung khilafah ini tahu nih terkait hal yang seperti ini. Kalau meninggal di Indonesia itu dalam keadaan bukan Islam karena masih menggunakan dasar negara Pancasila. Nah, alangkah lebih baiknya silakan keluar dari negara Indonesia. Kalau memang benar-benar menurut mereka secara kafah ya harus menggunakan sistem khilafah. Terus negara mana sih Arab tidak menggunakan sistem itu? Tetap kalau di Arab juga berarti meninggalnya tidak dalam keadaan Islam kalau memang konsepnya harus menggunakan sistem khilafah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.